Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Are you okay? I'm first thank you very much for your attention. Thank you very much for coming today. Nah, untuk masukan yang kedua dasar ya, I will check your attendance ya. Maulana Miko Muhammad Abu Muhammad Reza Enggar Ridwan Setia Sabrina Syahdewa Taufik Miftahul Cynthia Yusuf David Citra Muhammad Siddiq Lana Muhammad Akbar Febrian Dara Ika Natasha Nadira Ratna Alia yang baru datang Yusuf sama Oke, before we begin our day, let's play a simple game. Kita akan main game ya. Game sederhana saja. Sambil kita nanti fokus dan kesabaran kalian ya. Kira-kira kesabaran kalian seperti isu atau tipis tapi dulu ya. Oke, nah seperti yang sudah saya share link ya di grup. Silakan bisa dibuka. Pastikan semua ada kuota ya. Ya, di grup sudah saya kirimkan ada link ya. Di situ kalian bisa klik on group. Bisa tuh. Oke, kalian bisa ya klik on your browser di Nilfar Perfect. Nah, situ. Oh gitu kan. Mengaktifkan kalian bisa lihat in your group ya, or you can click on your browser Nilfar ya. Kalian klik Nilfar Perfect Circle. Nanti biasanya tampilan yang paling atas. Oke, sudah menemukan. Nah, oke. Cara mainnya simpel saja ya. Cara mainnya simpel saja. Jadi di sini can you draw a perfect circle. Bisakah kalian membuat lingkaran yang sempurna? Nanti kalian ketik go. Kalian ketik go seperti ini. Nah, ini untuk cara mainnya dulu ya. Kalian ketik go. Nanti akan tampil seperti ini ya. Draw a circle around this. Jadi di sini adalah titik tengah. Nanti kalian coba buat lingkaran. Nanti siapa yang nilai tertinggi? Nah, nanti kalian akan menemukan the best one. Draw a perfect circle to get the best score. Ya, nanti seperti ini bisa kalian kan nilai masih rendah. Kalian coba ulangi lagi, ya. Nanti di sini akan muncul nilai terbaik yang bisa kalian dapatkan adalah ini. Jadi kuncinya adalah the best score di sini. Kalian bisa ulangi sampai beberapa. Trial ya. Oke, kita mulai berapa menit? 1 menit. Oke, this is 9:40 nanti sampai 9:42. 43. Oke. Berapa 91? 96. Oke, sampai 43 ya. Nanti kalian 96. dapatkan best score. Nanti kalian bisa screenshot, bisa kalian kirim ke grup ya. Tulis nama MT.
Ya sampai 9:43 2 menit ya. Kita mulai sekarang. Ya, Oh, nanti bisa kalian keluar, kalian coba lagi nanti besok akan itu di sebelah bawah. Tapi kalau sudah puas, kalian bisa substitute. Nanti kalian lagi, kalian ground itu lagi. Nah, seperti itu ya. Lepas dari setengah ya. Kemana? Masih sabar. Sudah dia 97 tinggi loh. Tapi bisa, nanti kalian bisa tunjukkan juga. Biasa jangan kalian tekan ya. Jadi kayak enough, cukup. Ini sebenarnya 8 tinggi ya, siapa? Sudah cukup? Masih tidak kenal apa? Nanti dilanjutkan ya, nanti sebelum buka puasa ya, sambil tunggu azan ya. Siapa yang tertinggi? 9 berapa? 9 ada? 94, saya 96-nya hilang guys. Kepencet keluar. Nanti akan muncul ya 9 berapa? Kepencet keluar guys. 94 94,8. 96,9. Ada yang paling tinggi di atas 96,9. Oh ya, 97 ada lebih tinggi dari 97. 97 paling tinggi. 97,98. Sudah? Sembilan tujuan mereka ini lebih enggak? Enggak ada. Fix ya. Kita berhenti di 97 ya. Wah, gak makanan loh. Nanti kalau sudah habis lebaran ya. Nah. We will play number. Kita akan mainkan angka ya. Jadi kalian guess ya. Guess the correct answer. Clue-nya adalah kita pakai angka yang besar ya. Clue-nya adalah 30. Clue-nya adalah angka 30. Angka pertamanya 10, angka keduanya 15. Angka ketiga, clue-nya angka 30. Angka pertama 10, angka kedua 15, angka ketiga 5. Clue-nya angka 30. Angka pertamanya 10, angka keduanya 15, angka ketiga 5. Nah, angka pertamanya 6, angka ketujuhnya
angka ketiga. Berapa? 6, 9, 5. 5. Kita perkecil lagi angkanya ya. Angkanya 0 aja. Kita perkecil lagi angkanya menjadi angka 0. Nah, angka pertama 10, angka kedua 1, angka ketiga 11. Minus 11. 11. Dulunya 0, angka pertama 10, angka keduanya 1, angka ketiga 11. dulunya 0. 1. Dulunya 0. Oke, dulunya 0. Angka pertama 10, angka keduanya 1, angka ketiga Berapa? 9. 9. Oke, angka pertamanya 9, angka keduanya 1, angka ketiga 10. tadi udah bener loh. Dulunya 0, angka pertamanya 9, angka keduanya 1, angka ketiga 8. Tambah ya, dari jumlah dikurangi. Oke, nah, buat yang di diskusi ini, kita akan bahas tentang simple future. Tenses ini menjelaskan aktivitas kegiatan yang terjadi kapan? Masa depan atau yang akan datang. Nah, jadi pertanyaan yang tadi apakah ini dengan materi ini ada? Ya, terkadang ketika kita berbicara masa depan, apa yang kita inginkan atau mungkin apa yang terjadi ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita harapannya membuat lingkaran yang sempurna, membuat masa depan yang sempurna. Tetapi mungkin masa depan itu tidak bisa kita dapatkan secara sempurna. Jadi caranya apa? Kita berlatih terus untuk membuat lingkaran itu menjadi sempurna. Seperti roda kehidupan, nah ya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang selalu bundar, kadang ada di tangan ya, kadang selalu tidak simetris. Nah, kehidupan itulah yang nanti mengantarkan kita kepada masa depan, ya, jalan kita menuju masa depan. Ketika kita membahas tentang future, sesuatu yang akan datang, sesuatu yang akan kita lakukan, sesuatu yang kita rencanakan di masa depan. Jadi tenses ini membahas tentang ya aktivitas yang akan kita lakukan, akan kita mulai, akan kita kerjakan di waktu yang akan datang, atau bisa dilihat dengan sesuatu yang menjadi kayak prediksi atau keinginan. Kita misal ingin melakukan sesuatu, kita ingin seperti apa? Kita gunakan simbol future. Nah, setiap tenses memiliki form masing-masing. Kira-kira simbol future menggunakan form keberapa? Form keberapa? Future. Present form 1, past tense form 2. Kalau future 1 menggunakan kata kerja untuk pertama. Nah, simbol future masih relate dengan saat ini. Maka dia masih menggunakan kata kerja bentuk pertama. Oke, nah, sesuatu yang relate dengan keinginan, prediksi, harapan atau niat. Kira-kira do you have plans today? Kira-kira punya rencana hari ini? What will you do? Mau ngapain? Punya rencana apa hari ini? Rencana buka puasa? Ada yang punya rencana buka puasa dengan siapa dan di mana? Di masjid. Mungkin ada. Pengen buka puasa tapi nggak ada yang diajak ada. Nah, pengen buka puasa tapi yang diajak nggak mau ada. Atau mungkin kalian nggak ada yang ajak buka puasa. Jadi sesuatu yang kita rencanakan, misal nanti sore setelah kuliah kita mau tidur siang, setelah itu mau buka bersama. Jadi rencana kita yang paling dekat
Ada. Kuliah. Kuliah, oke. Kuliah apa? Oke, kuliah. Bisa punya rencana lain setelah kuliah mau ngapain? Biasanya makan. Oh, makan. Oke, makan. Ya mungkin rencana mau jalan-jalan alias shopping mumpung selnya gede. Kita break dulu ya. When you were a child, kita akan mengingat ketika kalian kecil ya. Kita pasti punya keinginan, harapan. Kira-kira nanti kita akan seperti apa? Ketika kalian kecil, kira-kira apa? What was your dream when you were a child? Kira-kira ketika kalian kecil, kalian ingin jadi apa? Bisa. Cita-cita kita jadi pahlawan. Ada juga. Ada cita-cita yang lain jadi astronot. Tapi kira-kira cita-cita kalian jadi apa? Nah, kira-kira what is your dream? Kira-kira kalian sekarang ini ingin jadi apa? Ketika lulus kuliah. Sukses. Kalau profesi, what kind of profession do you want? Jenis profesi yang kalian inginkan? Desainer, oke. Desainer, web desainer. Web developer ya. Oke. Programmer. Oke, Johnny Game bisa. Gamer, ada video director. Nah, Yusuf kira-kira. Jadi apa sih? Kalau bisa bisa. Programmer. Nah, jadi mungkin cita-cita kalian yang software, hardware, atau segala hal yang relate dengan jurusan kalian ya. Nah, mungkin kalian pernah membayangkan ya, have you ever imagine when you graduate in 3 years later, what will you become? Nah, kayak tadi, mungkin ada yang jadi programmer, ada yang jadi developer, game developer, designer, web developer, mungkin bisa technician, software engineer, network engineer, dan sebagainya gitu ya. Nah, ya semoga nanti sesuai dengan jurusan kalian ya, sesuai dengan jurusan dan sesuai dengan kesempatan. Kira-kira what will you do if your business recover? Usaha. Masih ada waktu untuk usaha. Ketika kalian ingin jadi A, B, C, D, maka masih ada waktu yang untuk kalian berusaha. Seperti tadi kalian masih ada usaha untuk mencoba untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Seperti itulah kata masa depan. Masa depan itu nggak bisa mendadak bahwa besok saya mau jadi developer, saat ini baru belajar baru apa. Terkadang sesuatu itu memang untuk usaha ya. Masih ada beberapa tahun untuk kalian mewujudkannya. Nah, perbaiki nilai seperti itu ya. Perbaiki nilai, banyak belajar dan sebagainya. Berdoa juga, beribadah dan saling doakan ya. Ketika kalian ingin jadi sesuatu, ya jadi sesuatu, kalian bisa gunakan pola nominal ya. I will be a successful person. I will be a programmer. I will be a web developer. Jadi pakai will be terus diikuti dengan profesi yang diinginkan. I will be titik-titik ya. Ketika kalian ingin menjadi sesuatu di nantinya ya. Ketika keinginan misal ini jadi apa, kalian bisa gunakan will be nanti diikuti atau profesi yang kalian inginkan. Penanda waktunya apa? Future itu kan sesuatu yang akan datang, sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang jadi keinginan atau prediksi. Maka penanda waktunya ya biasanya segera soon. Besok, tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow evening, next week, next year, next month, tonight, malam ini, nanti, misalnya later,
terus dia akan tomorrow, lusa misal, dan sebagainya. Jadi sesuatu yang memang masih nanti ya, nantinya itu mungkin nanti sore, nanti malam, yang paling dekat, tapi mungkin yang paling jauh mungkin beberapa kali ke depan. Ketika kita dalam bahasa Indonesia menyebutkan akan, tinggal menggunakan kata akan ya. Misal saya akan pergi, saya akan belajar, saya akan misal saya akan hidup siang nanti misal. Kita menggunakan kata akan untuk membentuk yang akan datang. Tapi kalau dalam bahasa Inggris membentuk akan itu kita pakai 3 pola. Jadi untuk membentuk akan di dalam future itu ada 3 form, yaitu pertama pola will, pola shall, dan pola be going to. Mana yang lebih familiar yaitu will. Will itu luas. Siapa subjeknya I will dia pakainya will. Kalau shall juga menunjukkan akan, tetapi dia terbatasi pengguna. Cuma I dan B saja yang bisa menggunakan shall. Artinya sama-sama. Terus ada pola yang lain untuk membentuk akan, yaitu pola be going to. B di sini diisi B yaitu SM dan A. Nah, siapa subjek yang menggunakan is? Siapa subjek yang menggunakan to be is? BCA F. Nah, terus kalau to be-nya A, UV dan D. Oke, nah kita gunakan itu nanti diikuti pola going to, diikuti verb bersatu. Nah, jadi untuk membentuk akan di dalam bahasa Inggris kita gunakan will, shall, be, going to, nanti diikuti kata kerja bentuk pertama. Oke, ada beberapa fungsi dari will ya. Ketika kita make a promise, ketika kita janji, buat janji, I will with you. Ketika kita janji, I will always love you forever, atau aku selalu mencintaimu. Nah, itu kalian percaya? I will let you apa kan terus ketika kita ini membuat prediksi, ya. Nah, I think it will rain better. Aku pikir akan hujan, misal tentu, oh kayaknya akan hujan. Kita bisa bikin prediction menggunakan itu. Ketika kita juga menyatakan keinginan atau persetujuan, misal keinginan untuk membantu orang, I will help you. Atau ketika kita ingin menyatakan keinginan dan kita setuju untuk membantu, atau menunjukkan sesuatu keputusan yang spontan. Misal betul speaking, konsernya bunyi, I will extend. Jadi aku akan angkat. Nah, jadi sumberkan aja. Ada yang bisa teleponnya berdiri, terus kalian mau mengangkat. Terus bisa juga menyatakan request atau harapan, ekspektasi. Bisa. Will you come to my house? Mau nggak kita merupakan? Jadi menyatakan sebuah permintaan. Mau nggak datang bisa? Atau menunjukkan harapan. Tetapi ya, yang namanya harapan dan ekspektasi tidak. Kalau nggak kejadian yang tersakit ya, orang banyak berharap. Tapi nggak banyak berharap boleh. Tetapi ya kalau memang nggak kejadian ya sudah gitu ya. Kita tidak perlu kecewa. Terus menyatakan saran atau nasihat, misal you will feel better if you rest. Misal kamu akan lebih baik kondisinya kalau istirahat. Terus menyatakan sebuah kebiasaan atau kondisi yang akan datang. Misal she will always arrive early for work. Misalnya dia akan selalu datang on time ya untuk bekerja. Jadi sebuah kebiasaan dan mungkin juga akan terjadi. Atau ketika mengekspresikan sebuah permintaan atau menginstruksikan sesuatu, misalnya you will write your name, akan menulis namamu misal di absensi misal. Bisa nggak disingkat? Bisa. I will nanti jadi seperti ini. Boleh disingkat, boleh tidak. Nah, terus it will bisa disingkat, dan will not jadinya luar dan sebagainya. Terus fungsi yang kedua adalah shall. Shall dan will mayoritas ya dominan memiliki fungsi yang sama.
bisa nggak akan kita jalan-jalan bisa setelah buka bersama mau nggak jalan bisa ketika kita meminta saran atau meminta orang itu something ketika menawarkan bantuan misal I help you nah akan aku membantumu atau bisa nggak aku bantu kamu jadi dikatakan sebuah keinginan ingin membantu ketika juga menyatakan janji atau perbuatan yang akan kita lakukan misal we shall meet again soon kita akan ketemu nanti selanjutnya terus bisa juga menyatakan rencana misal shall we live only tomorrow bisa nggak kita kalau bertinggal di awal atau menyatakan saran misal you shall follow the rules ya misal harusnya iya bisa jadi misal kita akan mematuhi aturan misal terus bisa juga ketika kita ingin memutuskan sesuatu ya atau menyetujui sesuatu misal bisa juga ya apakah kita setuju dengan rencananya bisa apakah kita setuju dengan semua itu bisa juga terus pola selanjutnya adalah pola to be going to nanti to be diisi is and dana jadi fungsi ini ada beberapa hampir sama dengan fungsi yang dia tadi apakah ini sering keluar mungkin lebih sering will ya tetapi ini adalah pola lain jadi ketika kalian menemukan pola to be going to nanti diikuti verb satu maka dia adalah future ketika kita merencanakan kita planning sesuatu aktivitas atau tujuan misal he will move to another city next year nah mungkin kita familiar dengan ini tetapi will bisa diganti pola to be going to maka jadinya he is going to move to another city misal artinya sama cuman kalau yang bawah itu mungkin dia versi agak lebih panjangnya ya karena harus menyesuaikan dengan will biasanya kita will di sini diganti karena tubinya itu is maka he is going to nanti diikuti verb satu jadi will diganti is going to sesuai subjek ketika kita memprediksikan sesuatu berdasarkan sesuatu yang sudah ada fakta sudah ada realita sudah ada tanda misal look at the dark clouds misalnya dan di situ Allah bilang it's going to rain soon akan hujan it will rain soon sama jadi artinya bukan sedang pergi tapi artinya akan setelah itu diikuti verb satu itu pasti future atau aksi peristiwa kegiatan yang mungkin akan kita lakukan ya di waktu yang akan dekat misal I will finish my homework I am going to finish my homework tonight atau menyatakan keputusan yang akan datang they will buy a new car they are going to buy a new car jadi mereka akan membeli sebuah mobil atau menunjukkan aktivitas yang nanti akan kita lakukan di waktu yang akan datang tanpa perencanaan sesuatu yang spontan misalnya we will meet at the cafe later nanti kita bisa ganti we are going to meet at the cafe later seperti itu nah oke fill in the blank by using is and are oke dua tiga aja oke ya saya mau mulai pekerjaan baru tiga kemudian aku akan mengadakan pesta ya di rumah nomor 5 is ya oke perusahaan akan menunjukkan produk baru 6 is dan di situ akan membeli mobil baru next week murid-murid akan mengambil ujian akan mengerjakan ya ujian akhir bulan depan berapa is the boy is ya the boy anak laki-laki itu akan pindah ke apartemen yang baru 9 mereka akan merenovasi rumahnya di musim semi selanjutnya next jelas is ya tim kita akan menyelesaikan pertandingannya or tim is going to
1 ya, menggunakan verb 1. Bisa menggunakan will, shall atau pola to be, going to. Will itu luas untuk semua subjek IUPDCID pakai be. Kalau shall, just are dan be. Selain itu tidak bisa menggunakan shall. Secara fungsi hampir sama ya. Terus bisa menggunakan pola selanjutnya pakai to be, going to, nanti diikuti verb 1. Jangan lupa nanti harus diikuti to be is and are sebelum going to verb 1. Terus bagaimana kalau kita ingin membuat pola positif negatif interrogatif? Will dan shall punya rumus yang sama. Kita nggak butuh yang namanya helping verb atau kata kerja bantu ya, do, does, will. Kita nggak butuh. Jadi will itu dan shall itu kan bagian dari modal verb, di mana kita membentuk negatif itu tinggal ditambah not. Nah, subjek will verb 1, subjek will not plus verb 1. Interrogatifnya kayak positif tinggal dibalik saja antara subjek dan will, jangan lupa. Nah, question mark ya. Terus pola shall sama, subjek shall verb 1. Negatifnya subjek shall plus not verb 1. Interrogatifnya pola tinggal dibalik, shall plus subjek plus verb 1. Sama, I will read a letter, I will not read a letter. Will I read a letter? Apakah aku akan menulis surat? Sama, we shall read a letter, we shall not read a letter. Interrogatifnya pola tinggal dibalik, shall we read a letter? Akankah kita menulis sebuah surat? Jadi tinggal ditambah not. Terus bagaimana untuk bentuk pasifnya ya? Kita langsung saja. Nah, sama ya. Ini akan berlaku sama untuk semua tenses. Ya, IUPDCID ketika posisi di subjek, ketika posisi di objek dia jadi berubah menjadi objek pronoun. Modal verb will atau shall ketika nanti di dalam kalimat akan diikuti oleh verb 1. Jadi siapapun subjeknya antara she, kita, it, ketika ada will akan masuk verb 1. Ya nggak ada model SAS ada atasnya. Nah, bagaimana pola positifnya? Subjek will plus be. Di sini nggak diisi to be ya, memang tulisannya be. Subjek will plus be plus verb 3 plus by. Negatifnya subjek will plus not atau kalian bisa singkat word plus be plus verb 3 plus by. Interrogatifnya will plus subjek plus be plus verb 3 plus by. I will eat an apple. Aku akan makan sebuah apel. Maka apel maju. An apple. Nah di sini nggak ada tunggal jamak. Jadi an apple will plus be verb 3 dari kata eat and eaten by me. An apple will be eaten by me. Negatifnya tinggal tambah not. An apple will not be eaten by me. Interrogatifnya will an apple be eaten by me. Akankah apel makan? We will sing the songs. Kita akan menyanyikan banyak lagu. Banyak lagu akan kita nyanyikan atau banyak lagu akan dinyanyikan oleh kita. Maka the songs turun. The songs langsung will plus be verb 3 dari sing, sing, sang. Langsung, nah bisa saya. The songs will bisa by us. Negatifnya tinggal tambah not, will not. Ya, terus interrogatifnya kayak positif tinggal dibalik saja. Langsung aja. Nah, students will play football tomorrow. Negatifnya berarti tinggal ditambah not ya, students ya. Will not atau won't bisa ya, won't atau will not ini. Nah, will play football tomorrow. Si negatifnya berarti tinggal dibalik ya. Will students ya play football tomorrow. Nah terus berarti kita akan pasif ya, sepak bola akan dimainkan oleh kita besok. Apa? Football. Terus will terus diikuti be ya, play dari kata play. Apa ini? Regular clause ya. Baik. Dan bisa, by students bisa, ya masih luas ya. Untuk
by we nggak bisa ya. Kalau by students boleh ya. By them juga bisa. Nah, tinggal kasih tomorrow. Terus berarti negatifnya berarti tinggal sama ya. Negatifnya sama. Tinggal tambah 0 saja. Nah, only. Terus interrogatifnya berarti dari kembali. Boleh by tomorrow atau by student tomorrow boleh. Nah, tinggal seperti ini. Terus kita akan coba next. I will drink coffee tonight in the cafe. Aku akan minum kopi malam ini di cafe. Nah, oke. Berarti tinggal I want ya. Oke. Terus interrogatifnya tinggal dibalik ya. Will terus kita balik kopi akan diminum oleh kita nanti malam di kafe. Kayak misalnya di grand group ya. Nah, group baik ini oke, kemudian ya di kafe. Oh, tiga di grand group tulisannya ya. Wah, oke, tinggal tinggal. Oke, tinggal. Di lokasinya berarti tinggal di ya kopi. Akankah kopi diminum oleh Bu atau akankah kopi aku minum? Kopi dibilang ini kamu. Nah, tinggal seperti ini saja. Terus ini ya. Multiple choice choose the best answer ya. Active to passive ya. Gampang. Kedua. Saya will prepare the meal ya. Saya akan menyiapkan makanan. Will be prepared. Ketiga ya. Will have been sudah tahu will pasti have been nanti boros. Sarah akan membersihkan rumah. The house will be cleaned by Sarah. Will be verb tidak berarti di situ. Ya, ketika akhirnya will maka pastinya will be verb tidak. Nah, yang C salah ya, nggak ada di yang D will have been juga boros sudah will have been. Bukan semua ya. Bukan the project will be finished by them tomorrow ya. Project akan diselesaikan olehnya. Mereka akan menyelesaikan project. D. Jack akan memperbaiki mobil, maka mobil akan diperbaiki. The car will be repaired by Jack. By him juga bisa, by Jack juga bisa. C. Oke, Sarah akan beli dress baru untuk pesta. Ya, a new dress will be for free ya, by her for the party. B. Kita akan menyelesaikan presentasi sebelum siang ini. The presentation will be finished by us before noon. Untuk saatnya siang, misalnya afternoon artinya siang. Bukan malam. Kita akan kirim undangan. Nah, oke, C. The invitation will be sent ya. Nah, di sini verb 2 ketiga itu pakai T. Artinya sender gitu ya, saya kira ya, atau sender gitu seperti juga. C. Will launch ya, perusahaan akan meluncurkan the new product will be launched by the company next month. Oke, tugas akan diselesaikan
He will complete the assignment. Complete sama dengan finish ya, menyelesaikan. Ada jawabannya nggak? Nggak ada. Kalau nanti di ujian nanti jawabannya. Ini nggak ada jawabannya. Oke ya, will implement akan mengimplementasikan kebijakan baru. Kebijakan baru will be implemented. Nah, C will be cooked ya, makanan akan dimasak. Will cook akan memasak, jadi akan dimasak. Kita akan menyelesaikan masalah. C will be solved. Solve itu mengatasi masalah biasanya. Solving problem biasanya. Problem solving. Oke, paket akan dikirimkan ke kita ya, will be delivered by us. Will be delivered will be. D. Guru akan memberikan atau menugaskan PR nanti malam soal will be assigned. PR akan ditugaskan ke apa ya? Ditugaskan oleh guru nanti malam. Oke, mereka akan mengecat tembok. Will be akan dicat olehnya. Jelas. Oke ya, jadi akan memesan ya, begitu bisa memesan ya, memesan penerbitan penerbangan besok ya, tiket will be booked. Nah, oke, terus bagaimana kalau polanya adalah to be going to? Nah, kalau polanya to be going to maka to be harus diisi SM dan A ya, jadi to be going to sama dengan will, tapi dia versi lebih panjang ya. Nah, untuk pola positifnya subjek plus to be SMA plus going to plus form 1. Negatifnya tidak tambah 0, subjek plus to be SMA plus not plus going to plus form 1. Interrogatifnya to be SMA plus subjek plus going to plus form 1. Misal, I am going to write a letter. Aku akan menulis sebuah surat. Aku tidak akan menulis sebuah surat. I'm not going to write a letter. Interrogatifnya boleh tinggal dibalik saja ya. Am I going to write a letter? Apakah aku akan menulis sebuah surat? My sister, karena my sister sebagai she, maka dia pakainya is. My sister is going to read the books. Negatifnya my sister is not going to read the books ya. Interrogatifnya is my sister going to read the books. Jadi tinggal to be going to verb 1, to be not going to verb 1 dan interrogatifnya kalau positif tinggal dibalik. Terus bagaimana pola pasifnya? Sama kayak tadi, kalau tadi will be verb 3, maka ini cuma diganti to be going to be verb 3. Cuma diganti saja, will diganti to be going to. Selebihnya sama. Ya, negatifnya juga sama, tinggal subjek to be ya, not plus going to plus be verb 3. Interrogatifnya to be SMA plus subjek plus going to plus be verb 3. Misal ya, I am going to write the letters ya. Saya akan menulis banyak surat. Maka banyak surat akan ditulis oleh saya, maka the letters turun. Karena the letters dia jamak, maka dia pakainya A. Kalau subjek jamak pakai A, kalau subjeknya tunggal pakainya is. Maka the letters A plus going to, the letters A going to be verb 3 dari write ya, written. Maka the letters A going to be written by me. Negatifnya tidak ditambah not. The letters A not. Interrogatifnya nggak positif, cuma tinggal dibalik. We are going to drink tea. Kita akan minum teh. Teh akan diminum oleh kita, maka tinggal tea. Teh minuman dia cenderung tunggal. Tea is going to be ya, we drink ya, drunk by us. Negatif tinggal tambah not saja. Interrogatif cuma dibalik dari positif.
gampang sebenarnya, cuma tinggal dibalik saja. Kita coba satu soal terus multiple choice. Misalnya, I am going to start my new job tomorrow. Oke, negatifnya berarti dia tambah not ya. I'm not going, aku tidak akan memulai pekerjaan baruku besok. Negatifnya berarti balik ya. Am I going to start my new job tomorrow? Apakah aku akan memulai pekerjaan baruku besok? Terus pasifnya pekerjaan baru akan aku mulai besok. Oke, maka my new job. Nah, di sini pekerjaan dia kan tunggal ya, job bukan jobs ya. Maka tinggal ditulis is going to be verb 3 dari kata start. Oke, pakai D. Nah, going to be tomorrow. Nah, pekerjaan baru akan aku mulai besok. Oke, negatifnya sama, tinggal tambah not saja. Pekerjaan baru itu tidak akan aku mulai besok ya. Is not going to be started by me tomorrow. Programnya diganti balik ya. Is my new job going to be start by me tomorrow. Nah, jadi tinggal seperti itu saja. Oke, sekarang kita akan coba ya. Nah ya. Oke, choose the best answer from active to passive sentence ya, using simple future. Nah, oke ya, seperti ini. Kira-kira which sentence follow the formula to be going to verb 1 in the simple future? A, B, C, D. Itu be going to verb 1. C. Jadi I'm going to eat ya. To be going to verb 1 setelah itu diikuti verb 1. Verb 1 itu yang nggak ada hubungan SES ataupun DED. Agak susah nih. Oke, they are going to play soccer ya. Mereka akan bermain sepak bola. Soccer sama football sama. Cuma satu titik satu mereka yang sama ya. Head gak bisa, ini harusnya head. Ini tip ya, bukan reach ya. Di sini go bukan goes. Setelah itu harus verb 1. C. We are going to cook. Kita akan memasak. To read, to visit ya, bukan visitor. Di sini sing bukan sing. Nah, kayak gini kan, ya sudah mulai agak susah. C. Benar ya? Nah, she is going to buy. We are going to eat ya. C. We are going to watch a movie. Kita akan nonton film malam ini. Yang D to play, bukan place. C. We are going to bake a cake from the party. Kita akan memanggang roti ya, kue untuk pesta. To run, harusnya to visit, to see. Oh, sumpah ya, siapa? Oke ya, sini to swim ya, to play, to study ya. Mereka kita akan belajar untuk ujian besok. Yang D, he going to write ya, bukan writes ya. Kalau baca going to benar pakai S, itu kan kalau present ya. Kalau ini future harus kembali verb 1. C ya, benar ya. Misalnya A itu ya kayak C di situ P ya, C semua. Kita aja. C ya, going to P ya, tulis di situ dance ya, dance. Oke, sih sebetulnya ke buku ya. Dia akan membaca buku besok. Di sini itu listen di sini.
D gak ada I. Oh gak ada ya? Gak ada. Oh gak ada. C ya. Oh kok sama ya? Sama. C ya. Kita nonton film nanti malam. Oke, kita akan berenang besok di kolam. Kita akan berenang di kolam besok ya. Itu di situ. C lagi sama ya. Yang jelas. Ya, dia akan menulis cerita nanti. Ya, ini bisa meeting today. Thank you very much for your session. Jadi banyak-banyak latihan yang kalian Anda silakan yaitu sudah answer from aktif to pasif ya. Belajar banyak lagi dikerjakan soal-soalnya tentang aktif ke pasif ya, baik esai sama multiple choice ya. Oke, next week ya, next meeting we will discuss present continuous ya. Kita akan belajar present continuous. Silakan materinya bisa disiapkan. Thank you very much. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.